Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Putri dengan NIM G701222068 dari kelas B, mata kuliah Kimia Medisinal. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang hubungan struktur fisika kimia, farmakokinetik, kelarutan, stereokimia, dan aktivitas biologis obat antibiotik cefadroxil. Nah, berikut adalah definisi dari cefadroxil, yang mana cefadroxil merupakan antibiotik golongan cefalosporin generasi pertama yang memiliki aktivitas spektrum luas terhadap bakteri gram positif dan beberapa bakteri gram negatif. Cefadroxil ini memiliki struktur yang mirip dengan penisilin, yang mana terdapat cincin beta-laktam yang menjadi pusat aktivitas farmakologisnya. Dan cefadroxil ini tentunya memiliki rumus molekul yaitu C16H17N3O5S dengan berat molekulnya 363,39 gram per mol. Cefadroxil memiliki struktur kimia sebagai berikut, yang mana terdiri dari cincin beta-laktam yang terfusi dengan cincin dihidrotiazin, membentuk sistem 7 aminosefalosporanat. Kemudian ada gugus amino pada posisi 7, gugus p-hidroksifenilglisin pada rantai samping amida, dan ada gugus metil pada posisi ketiga. Untuk farmakokinetik cefadroxil, yaitu cefadroxil ini memiliki nilai farmakokinetik yang sangat lebih baik dibandingkan dengan golongan cefalosporin lainnya, yaitu untuk bioavailabilitas oralnya sendiri 90-100%, waktu paruh eliminasinya selama 1-2 jam, kemudian ada volume distribusinya sebanyak 0,2 liter per kilogram, kemudian ada ikatan protein plasmanya 15-20%, kemudian ada ekskresi renalnya lebih dari 90% dalam bentuk utuh. Nah, selanjutnya ada farmakokinetik absorpsi. Faktor struktur yang mempengaruhi absorpsi dari cefadroxil pertama ada gugus p-hidroksil pada rantai samping, yang mana gugus ini itu dia bersifat polar dan hidrofilik sehingga dapat meningkatkan kelarutan dalam air, kemudian mempengaruhi kemampuan obat larut dalam cairan tubuh dan diserap usus. Namun, gugus hidroksil ini akan memengaruhi kelarutan lemak yang dapat menurunkan permeabilitas membran sel jika terlalu banyak. Kemudian ada nilai pKa. pKa ini menunjukkan seberapa mudah suatu gugus fungsional pada molekul obat akan melepaskan atau menerima proton H+, sehingga mempengaruhi tingkat ionisasi. Obat yang ionisasinya sesuai dengan pH usus itu akan lebih mudah diserap. Jika tidak terionisasi, itu akan lebih mudah menembus membran dan lebih baik diserap. Kemudian ada koefisien partisi, yang mana koefisien partisi ini merupakan rasio kelarutan obat dalam lemak versus air, yang mana apabila log P-nya itu lebih tinggi, maka dia lebih lipofilik sehingga lebih mudah memasuki membran. Kemudian ada log P yang rendah, itu dia lebih hidrofilik sehingga akan mudah larut dalam cairan tubuh. Nah, untuk selanjutnya mekanisme absorpsi cefadroxil. Untuk lokasi absorpsinya yaitu di duodenum dan jejunum, kemudian ada transporter PEP-T1 atau dia adalah transport aktif sekunder yang menggunakan gradien ion terutama H+ untuk mengangkut senyawa peptida dan peptidomimetik atau obat yang menyerupai peptida. Kemudian cefadroxil ini kan memiliki struktur kimia yang menyerupai dipeptida sehingga dapat dikenali oleh PEP-T1. Pertama, cefadroxil berada di lumen usus,
Kemudian transporter PEPT1 mengenali struktur beta-lactam cefadroxil sebagai substrat mirip peptida. Kemudian cefadroxil diangkut masuk ke dalam sel epitel usus atau enterosit melalui PEPT1 bersama ion H+. Kemudian setelah berada di dalam usus, cefadroxil ini akan berdifusi ke pembuluh darah portal menuju sirkulasi sistemik. Nah, selanjutnya ada farmakokinetik distribusi, yang mana faktor struktur yang mempengaruhi absorpsi yaitu ada ikatan protein plasma rendah, yaitu 15-20%, kemudian ada volume distribusi kecil 0,2 liter per kilogram, terus ada penetrasi jaringan, dan distribusi ke tempat infeksi. Cefadroxil ini mencapai konsentrasi efektif di jaringan lunak, tulang, dan cairan tubuh. Kemudian penetrasi ke dalam cairan cerebrospinal kurang baik, yaitu kurang dari 10% dari konsentrasi plasma. Kemudian konsentrasi tinggi dicapai dalam urin lebih dari 1000 mikrogram per mililiter, yang mendukung efektivitasnya pada infeksi saluran kemih. Nah, metabolisme dan interaksi obat biopolimer. Cefadroxil memiliki profil metabolisme yang minimal dengan sebagian besar diekskresikan ke dalam bentuk utuh. Metabolisme, yaitu dia tidak mengalami metabolisme fase 1 yang signifikan. Kemudian hidrolisis cincin beta-lactam terjadi dalam jumlah minimal, yaitu kurang dari 5%. Kemudian tidak ada metabolisme oleh sistem sitokrom P450. Untuk interaksi obat biopolimer, yaitu interaksi dengan PBP atau penicillin binding proteins. Kemudian spesifik terhadap PBP1, kemudian interaksi dengan peptidoglikan. Nah, selanjutnya ada faktor farmakokinetik ekskresi, yang mana ekskresi cefadroxil ini terutama melalui ginjal dengan mekanisme berikut, yaitu pertama, faktor struktur yang mempengaruhi ekskresi yaitu gugus karboksilat dan gugus hidroksil. Dan mekanisme ekskresi yaitu ada filtrasi glomerulus, sekresi tubular aktif, reabsorpsi minimal, dan juga ekskresi empedu. Nah, selanjutnya ada reaksi-reaksi metabolisme dari cefadroxil. Yang pertama, ada oksidasi, yang mana penambahan oksigen atau penghilangan hidrogen, yang mana dilakukan oleh enzim sitokrom P450 di hati, sehingga membuat senyawa lebih polar agar mudah dikeluarkan dari tubuh. Kemudian ada reduksi, yaitu pengembalian dari oksidasi, yaitu penambahan hidrogen atau penghilangan oksigen terjadi terutama pada senyawa dengan gugus keton atau nitro. Kemudian hidrolisis, pemecahan ikatan kimia oleh air umumnya terjadi pada ester, amida, atau lakton. Kemudian ada konjugasi, penambahan gugus besar seperti glukuronat, sulfat, atau glutation ke molekul obat. Kemudian meningkatkan kelarutan dalam air sehingga mempermudah ekskresi urin atau bilirubin. Kemudian ada asetilasi, yang mana penambahan gugus asetil CH3CO pada obat yang merupakan bentuk detoksifikasi di hati. Kemudian ada metilasi atau penambahan gugus metil CH3 itu ke gugus fungsional pada obat, dan biasanya ini akan mengurangi aktivitas biologis. Nah, cefadroxil sebagai antibiotik golongan cefalosporin generasi pertama itu mengalami metabolisme minor karena sebagian besar itu diekskresikan dalam bentuk utuh lewat ginjal, namun beberapa reaksi ini itu bisa tetap terjadi dalam jumlah kecil, tergantung lagi pada kondisi fisiologis dari pasien. Nah, selanjutnya ada cefadroxil seri homolog, yang mana perbandingan dengan homolog yaitu ada cefadroxil versus cefalexin, kemudian cefadroxil versus cefradin, cefadroxil versus cefazolin,
Dan ini adalah bentuk rantai cefadroxil dan juga cefradin. Kemudian ada pengaruh rantai samping yang mana modifikasi pada posisi 7, kemudian gugus P hidroksi fenilglisin, kemudian panjang rantai samping. Nah, ini juga ada contoh dari cefalexin dan juga cefazolin. Dapat dilihat bentuk strukturnya sangat berbeda dengan cefadroxil. Nah, selanjutnya ada prinsip Ferguson, yang mana menurut prinsip Ferguson, aktivitas biologis berhubungan dengan kelarutan dan distribusi obat dalam fase lipofilik. Nah, senyawa berstruktur spesifik, yaitu cefadroxil berinteraksi secara spesifik dengan PBP melalui cincin beta-laktam. Nah, interaksi stereoselektif dengan situs aktif enzim transpeptidase bakteri, dan ada selektivitas terhadap PBP bakteri versus enzim mamalia. Nah, selanjutnya ada senyawa berstruktur yang tidak spesifik. Pertama, ada aktivitas permukaan minimal, tidak bertindak sebagai denaturan protein, dan tidak mengganggu integritas membran secara tidak spesifik. Nah, selanjutnya ada hubungan struktur, aspek stereokimia dan aktivitas biologis cefadroxil. Modifikasi isosterisme pada cefadroxil, yang mana modifikasi isosterik ini telah diterapkan pada pengembangan analog cefadroxil. Pertama, ada contoh modifikasi isosterik, yang mana penggantian S dengan O itu bisa menghasilkan senyawa oksacefalosporin dengan stabilitas berbeda terhadap beta-laktam. Kemudian ada penggantian gugus P hidroksil dengan halogeno, yang mana mengubah lipofilisitas dan aktivitas dari antibakteri. Kemudian modifikasi cincin tiazolin sehingga mempengaruhi stabilitas metabolik dan spektrum aktivitasnya. Nah, terus ada implikasi terhadap aktivitas. Yang pertama, isosterisme itu bisa mempengaruhi afinitas terhadap target dan stabilitas kimianya. Kemudian perubahan elektronik pada sistem cincin itu mempengaruhi reaktivitas cincin beta-laktam. Kemudian modifikasi gugus yang berinteraksi dengan reseptor itu mengubah spektrum aktivitas. Nah, selanjutnya isomer dan aktivitas biologis cefadroxil. Nah, untuk pertama itu ada isomer geometrik. Pertama, konfigurasi trans pada ikatan C dalam cincin dihidrotiazin esensial untuk aktivitas. Kemudian substansi pada C7 harus berionitasi trans terhadap gugus karboksilat. Kemudian ada isomer konformasi, yang mana konformasi cincin beta-laktam itu mempengaruhi reaktivitas terhadap PBP. Ketegangan cincin 4 anggota itu meningkatkan reaktivitas ikatan amida. Terus isomer optik, yang mana cefadroxil ini memiliki 3 pusat kiral C6, C7, dan C-alfa pada rantai samping. Kemudian konfigurasi absolut pada C6R, C7R, dan C-alfa-R esensial untuk aktivitas. Dan ada enantiomer dengan konfigurasi berlawanan menunjukkan aktivitas minimal. Isomer itu adalah diastereomer dengan konfigurasi berbeda pada C7 menunjukkan adanya perubahan orientasi spasial yang menurunkan afinitas terhadap PBP. Nah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya semoga dapat dipahami. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.